Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang pertama tentang Fadlul Ilmi wal Ulama, dengan subbagian bahwa Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan orang-orang yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Amrin, yang datangnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, halaman 22 ya. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar bin Amr, sami'tu, mendengar saya Rasulullah, pada Rasulullah, yaqulu, bersabda siapa Nabi, innallaha, sungguhnya Allah, la yaqbiduh, tidak mencabut siapa Allah al-ilmah, pada ilmu, intiza'an, dengan mencabut, yantazi'uhu, mencabut siapa Allah, menarik siapa Allah, hu, kepada ilmu, minan nasi, dari manusia, walakin, tetapinya, yakbituh, mencabut siapa Allah al-ilma, pada ilmu, biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama, dengan mencabut ulama, hatta idza lam yabqa, hingga tidak ada alimun, siapa orang alim, ittakhadha, mengambil, annasu, siapa manusia, ru'asa'ah, pada pemimpin, juhalan, yang bodoh-bodoh, juhalan, yang sangat bodoh. Fasa'alu, atau fasu'ilu, masu'ilu, maka ditanya siapa ru'asa juhala, fa'aftau, maka berfatwa siapa ru'asa juhala, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fadallu, maka sesat siapa ru'asa juhala, wa adallu, dan menyesatkan. Di sini, wa fi sahihaini, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Jadi, wa fi sahihaini, di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sahihaini berarti Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini disebut namanya muttafaqun alaih. Jadi hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Siapa sahabatnya? Yaitu Abdullah bin Amr bin As, yang disebut namanya Ibnu Amr bin As. Ada Ibnu Abbas, itu namanya Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar, yang dikenal namanya Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal namanya Ibnu Mas'ud. Ini 4 Abdullah ini ulama-ulama besar, ulama us-sahabah artinya, atau kibarus sahabah. Walaupun umurnya tidak begitu sepuh dibandingkan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, tapi keilmuannya sangat tinggi, maka disebut namanya kibarus sahabah. Nah,
Apa katanya Abdullah bin Amr bin As? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanta'zi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut dengan cara menarik ilmu dari manusia. Tidak. Allah tidak membuat kamu pertama kali punya ilmu, misalnya mempunyai ilmu fikih langsung hilang. Tidak. Bukan berarti Allah itu banyak ada orang yang mempunyai ilmu tafsir lalu tafsirnya lupa. Dia dilupakan hilang. Tidak. Bukan dengan cara misalnya itu ada orang yang ahli hadis. Oleh Allah dicabut dari hatinya. Hadisnya hilang. Tidak. Tapi bagaimana cara Allah itu mencabut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ulumul Quran, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sarraf dan lain sebagainya. Bagaimana cara Allah mencabutnya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari manusia. Allah mencabut ilmu dari masyarakat itu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi ulama-ulama yang alim oleh Allah itu dicabut, diwafatkan. Itu Allah cara mencabut ilmu. Contoh, di abad modern ini, di zaman sekarang ini, ada ulama besar dunia yang ahli fikih, tapi juga ahli usul fikih, ahli tafsir, dan ahli kebudayaan. Itu namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia ada di Syria. Dia seorang dekan di fakultas fikih, kuliah di fakultas syariah. Itu terkenal apa kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Yakni kitab ini sangat terkenal di abad modern ini. Jadi setelah ulama itu terputus, jadi dengan berakhirnya misalnya Imam Nawawi yang terkenal, nah ada ulama yang bisa mengarang kitab dengan bermacam madhab, terutama madhab yang 4, tapi juga Zaidiyah masuk dan sebagainya, Abu Thawr masuk, Ibrahim An-Nakhai masuk dalam tulisannya kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebanyak 11 jilid. Sangat terkenal. Saya juga punya kitabnya. Setiap jilidnya itu tebel-tebel gitu ya. Itu coba. Dan beliau tidak berhenti hanya fikih, punya kitab namanya Usul Fikih Islami. Terdiri 2 jilid. Sangat terkenal juga usul fikihnya. Juga beliau juga punya kitab tafsir. Namanya tafsirnya itu At-Tafsirul Munir. Itu sebanyak 14 jilid. Coba bayangkan, At-Tafsirul Munir sebanyak 14 jilid. Itu cetakan Darul Fikr. Kalau cetakan yang terbaru saya tidak tahu. Saya punya itu tahunnya itu yang cetakan tahun 1996 yang saya punya. Nah, itu punya kitab namanya itu Tafsir At-Tafsirul Munir 14 jilid. Wah. Kalau kita itu baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, maka kita tahu umpamanya pendapat ulama ini bagaimana, kemudian dalilnya apa, rujukannya di kitab apa. Umpamanya bagaimana hukumnya baca bismillah ketika sholat. Oh, menurut mazhab Syafi'i hukumnya itu wajib ketika baca Fatihah karena bagian dari surat Fatihah. Tapi menurut mazhab yang lain, Maliki, ini ternyata tidak, karena Fatihah ini tidak masuk, bismillah tidak masuk. Kitabnya, dalilnya apa, kemudian dari kitab apa. Wah. Kitabnya namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Nah, juga punya kitab namanya Usul Fikih Islami. Bagaimana kitab usul itu? Cara dalam mazhab Syafi'i dalam memahami Masdul Ahkam itu bagaimana tentang qiyas. Kemudian bagaimana tentang amal ahli Madinah menurut mazhab Maliki atau menurut Imam Malik. Kemudian misalnya itu istihsan yang menurut Imam
Abu Hanifah atau dalam madhab Hanafi. Bagaimana tentang saddud dari'ah dalam madhab Hambali misalnya, atau dalam menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dibahas dengan tuntas. Itu hebat. Lalu punya kitab namanya Al-Qadaya Al-Mu'asirah, yang saya tahu itu sampai ke jilid 24 jilid besar. Nah, dia itu ngarang kitab-kitab masalah-masalah yang terjadi pada zaman-zaman modern ini dalam perspektif fikih. Oh, ini masalah tahdidun nasl, tentang keluarga berencana, bagaimana hukumnya dibahas. Mulai berdasarkan konferensi sampai menurut dia. Bagaimana tentang fawaidul banuk, tentang bunga bank. Bagaimana pendapat-pendapat ulama? Apa dalilnya? Lalu bagaimana menurut pendapat dia? Nah, itu namanya dalam kitabnya Al-Qadaya Al-Mu'asirah. Terbanyak 24 jilid. Lalu juga ngarang tentang tafsir, namanya Tafsir Munir. Nah, dalam tafsirnya itu umpamanya tafsirin tentang surat, misalnya tentang menafsirkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ditafsir menurut misalnya Imam At-Tabari bagaimana, menurut Ibnu Katsir bagaimana, menurut Imam Asy-Syaukani bagaimana, menurut misalnya menurut Az-Zamakhsyari bagaimana. Itu dirinci sekali. Itu dalam kitabnya At-Tafsir Munir. Hebat dia. Nah, ketika dia itu wafat, berarti apa? Sudah hilang berarti ilmu tafsir yang dimiliki oleh dia. Ilmunya sudah hilang. Karena ulamanya sudah wafat. Nah, coba. Juga Yusuf Qaradawi. Syekh Qaradawi itu yang terkenal kitabnya namanya Fiqhuz Zakah, 2 jilid. Saya itu ketika saya kuliah itu dulu, saya lulus tahun 1996. Itu karangan kitabnya sudah 317 kitab. Nah, coba bayangkan. Gimana? Begitu wafat, apa berarti? Sudah ilmunya sudah ikut dicabut oleh Allah dengan wafatnya siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, coba ditarik ke Lumajang yang baru dapat 7 harinya. Ada siapa? Kiai Haji Muhammad Adnan Syarif LCMA. Beliau itu adalah satu-satunya orang Indonesia yang lulus dari Jami'atul Imam Muhammad Ibn Mas'ud di dalam jurusan sastra Arab. Dan beliau itu bisa ngarang syair itu intilaqan. Tidak usah mikir, tidak usah ngarang, langsung bicara, langsung menjadi syair. Coba bayangkan, syairnya yang paling terkenal apa? Sholawat Uhudiyah. Wah, siapa orang yang nggak kenal untuk ukuran Lumajang lah paling tidak, Jawa Timur paling tidak. Karena itu sholawat yang direkomendasikan oleh Gus Dur yang perlu dibaca oleh warga NU. Setelah sholawat Badar, kemudian sholawat Uhud atau as-sholawat al-Uhudiyah. Coba bayangkan. Nah, dengan wafatnya beliau berarti apa? Hilangnya ilmu sastra yang berbasis agama seperti yang dimiliki oleh Kiai Haji Muhammad Adnan Syarif LCMA. Jadi Allah tuh mencabut ilmu, bukan ilmunya hilang, tapi orang yang alim yang diwafatkan. Nah, jadi otomatis sudah tidak ada yang ngarang lagi. Yang ngarang Nabi Yuna. Itu dia karangan dia, walaupun nggak begitu populer, sepopuler Uhudiyah. Punya doa-doa ba'da ta'allum itu juga yang sangat terkenal untuk Lumajang itu. Coba bayangkan. Nah, kalau dengan wafatnya dia, berarti apa yang terjadi? Berarti sudah dicabutnya ilmu dari masyarakat, maka di Lumajang sudah nggak ada berarti orang yang sastrawan sekelas dia. Sudah nggak ada siapa lagi, nggak ada yang bisa ngarang lagi. Nah, kemudian ada penceramah, dia itu dengan bahasa yang bagus, pengetahuan yang tinggi. Ada namanya itu Kiai Abdullah Sattar, penceramah bahasa Madura. Waduh, sangat populer untuk daerah Lumajang, Jember, bahkan ke Madura, Probolinggo, Bondowoso, sangat terkenal dengan bahasa Maduranya yang bagus cara penceramahnya. Berarti dengan wafatnya dia, berarti apa? Sudah hilang ilmu yang disampaikan kepada masyarakat. Artinya karena terhenti dia wafat, maka ilmunya berhenti. Begitulah cara Allah mencabut
ilmu dari masyarakat, dari manusia. Bukan mencabut ilmu dihilangkan dari dada manusia, tapi dengan dicabut dengan cara ulama-ulama yang alim diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah yang alim itu sudah wafat, apa yang terjadi? Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, ketika ulama-ulama yang alim itu wafat dan orang yang alim sudah tidak ada lagi, maka setiap hari kita mendengar berita orang itu orang wafat, orang-orang yang alim. Yang sekarang getar-getir itu siapa? Ulama kita, pimpinan kita, yaitu siapa? Profesor Ki Haji Akil Sirot, yang beliau sekarang ini menurut berita sedang kena COVID-19. Semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna. Semoga beliau tetap menyampaikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini ketika ulama-ulama yang alim itu wafat dan pada akhirnya yang alim itu tidak ada, apa yang terjadi? Maka masyarakat menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh. Jadi ru'asa juhalan. Bukan ru'asa jahilun, jahilin tapi juhalun, juhalan. Sangat bodohnya. Sangat bodoh. Dia itu tidak ngerti ilmu hadis, bicara tentang sedikit-sedikit bid'ah. Dia tidak ngerti Al-Quran, hanya terjemah lalu nafsin Al-Quran sekenanya. Dan nyata pengikutnya banyak. Di video viewernya banyak. Apa yang terjadi? Lalu ditanya oleh masyarakat, buka tanya, jawab. Kayak ulama besar. Apa yang terjadi? Menjawab. Ketika ditanya, berfatwa. Akibatnya apa? Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Sekarang sudah tren kayak ini. Kalau sampean itu nonton YouTube, nonton FB, nonton IG, banyak orang-orang yang dia sebenarnya awam dalam masalah agama. Dia tidak punya latar belakang dulunya belajar agama. Dan mungkin dia itu ikut pelatihan, ikut training sebentar, lalu dia baca hadis terjemahan, Quran terjemahan, lalu dia berfatwa. Dan fatwanya macam-macam. Dan banyak pengikutnya. Akhirnya apa? Dolu wa adollu. Kayak dulu ada yang berfatwa. Apa katanya fatwanya? Bahwa pemahaman innama yahsallahu bin ibadihil ulama'u itu dengan menggabungkan itunya, maka ulama itu bukan hanya dari manusia, juga mesti bisa di lain manusia. Itu kan ngeri jadinya. Kenapa? Dia itu juhalan tapi dijadikan pemimpin. Maka mengerikan. Maka sebelum itu, maka kewajiban kita ini harus belajar supaya kita menjadi ulama. Kenapa kalau yang terjadi kayak seperti tadi itu, pemimpin yang bodoh lalu ditanya dan berfatwa, maka akibatnya apa? Yang berfatwa sesat, yang mendengarkan juga sesat. Ada sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Apalagi sekarang yang lagi viral tentang ajakan azan yang ditambahi dengan hayya 'alal jihad. Itu kan ya menurut saya ada masalah dalam pemahaman ilmu agama gitu. Azan dirubah-rubah gitu kan. Itu kan sudah tidak benar menurut saya begitulah. Maka karena itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita ini harus belajar supaya menjadi orang alim, orang yang memahami agama dengan benar. Tapi belajarnya pada siapa? Belajarnya kepada orang yang alim, yang sanad keilmuannya itu jelas. Dulu belajar baca Quran pada siapa? Belajar ilmu tauhid pada siapa? Belajar ilmu fikih pada siapa? Ilmu akhlak pada siapa? Tafsir pada siapa? Hadis pada siapa? Ilmu tafsir pada siapa? Ilmu hadis pada siapa? Kemudian ilmu bahasa, nahwu, syarab, balaghah pada siapa? Ilmu mantik belajar pada siapa? Kemudian usul fikih belajar pada siapa? Itu harus jelas. Kemudian ilmu balaghah belajar pada siapa? Kemudian belajar faraid kepada siapa? Kemudian belajar ilmu falak pada siapa? Jelas mondoknya di mana. Dia tidak pernah mondok, nggak pernah belajar,
karena sering nonton YouTube lalu ceramah, lalu berfatwa. Ini yang terjadi sekarang. Maka kewajiban kita ini belajar, tapi harus melihat belajar pada siapa. Maka katanya ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fandur min aina akhadta dinaka. Ilmu itu menjadi sebuah perilaku agama atau ajaran agama. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamanya. Kita belajar sholat pada siapa? Belajar zakat pada siapa? Belajar tauhid pada siapa? Belajar akhlak pada siapa? Karena terpengaruh oleh gurunya. Kalau gurunya itu benar, alimun, takiyun, wa amilun bi ilmihi, atau amilun bi ulumihi, maka akan membuat keselamatan ketika kita berguru kepada orang yang alim, yang bertakwa dan mengamalkan ilmunya akan selamat. Tapi banyak orang yang tahu banyak tentang agama, cuma dia tidak bertakwa pada Allah, maka fatwa seenak-enaknya yang menurut dia baik atau tidak. Jadi kesimpulannya begini. Jadi berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, Allah mencabut ilmu dari manusia tidak dengan cara mencabut ilmu atau menghilangkan ilmu dari hati manusia. Tapi bagaimana caranya? Dengan cara itu mewafatkan ulama. Karena dengan ulama wafat maka otomatis juga ilmunya itu terhenti. Kecuali ilmu yang sudah tulis, seperti kayak kita tulis, walaupun dia wafat tetap bisa dibaca. Atau zaman sekarang itu masih ada syutingan YouTube-nya, bisa ditonton YouTube-nya misalnya. Nah, tetapi yang jelas sudah tidak ada. Kalau ulama pada akhirnya apa? Ulama yang alim itu tidak ada. Kalau sudah yang alim sudah tidak ada, apa yang terjadi? Maka yang bodoh itu diangkat menjadi ulama, yang bodoh diangkat menjadi pemimpin, lalu mereka dimintain fatwa tentang agama. Nah, walaupun dia tidak ngerti berfatwa, ternyata fatwanya salah karena tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan ijma, dan tidak berdasarkan qiyas, tidak berdasarkan masalah mursalah, tidak berdasarkan saddud dari'ah, ya tidak berdasarkan amal ahli Madinah, tidak berdasarkan syariat man qablana. Dan karena dia salah, apa yang terjadi? Maka dia akan akibatnya sesat, jauh dari jalan Allah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Dan tidak berhenti di situ, karena banyak orang yang bertanya dan berfatwa, maka menyesatkan orang lain. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.